Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, Sugeng Rawo. Di sini saya Muhammad Maulana dengan NIM 19241010228 ingin menjelaskan tentang sharded cluster pada MongoDB. Nah, jadi seperti yang kita tahu bahwa terdapat komponen-komponen yang harus disiapkan sebelum kita melakukan sebuah sharded cluster. Nah, itu atau sharding ya. Jadi di sini pertama ada router. Ini fungsinya untuk menjalankan sebuah query begitu kurang lebihnya. Dan ini router ini merupakan satu-satunya Mongo server atau device yang kita sambungkan ke program kita begitu. Oke, kemudian di sini terdapat config server. Ini fungsinya sebagai konfigurasi atau berisi tentang informasi terkait komputer mana saja atau kontainer mana saja yang ingin dijadikan config server atau sharding begitu. Dan yang terakhir ada shard. Shard ini sebagai tempat penyimpanan, jadi sejenis database begitu. Cuman di sini kita akan membuat minimal itu 2 untuk menyimpan data yang dilakukan oleh Mongo router begitu. Nah, jadi dengan adanya 2 shard atau lebih ini itu bakal memecah ukuran database yang tadinya itu besar menjadi seimbang atau setara dengan jumlah shard yang dibuat begitu. Oke, setelah itu, nah untuk membuat komponen-komponen tersebut itu kita memerlukan kontainer atau Mongo server yang dimana untuk pembuatan router ini cukup hanya satu kontainer saja. Kemudian untuk satu config server itu dibutuhkan tiga kontainer. Kenapa 3? Karena yang 2 ini untuk backupan gitu. Jadi ketika satu komputer atau satu kontainer ini error atau ada kendala, itu bakal digantikan oleh komputer yang lain. Nah, begitu. Kemudian selain config, di sini ada shard. Untuk shard juga itu butuh 3 kontainer juga atau butuh 3 Mongo server di tiap shardingnya, karena ya agar lebih aman saja. Jadi jika ada satu yang error, maka akan ada satu yang menggantikan itu. Oke. Nah, jadi pada kasus kali ini kita akan membuat satu router, kemudian satu config server, dan juga 2 shard. Gitu. Oke, kemudian untuk sharding yang akan kita lakukan itu akan kita terapkan pada program mini model yang sudah kita buat pada minggu-minggu yang lalu. Nah, pada program tersebut kita memiliki 3 buah tabel. Yaitu ada tabel course, kemudian ada tabel topik, dan juga quiz. Nah, pada video kali ini kita akan mencoba menerapkan pada tabel course begitu. Dimana sebelumnya pada tabel course ini hanya terdiri dari 3 kolom, yaitu ada ID, kemudian ada nama course, dan juga pengampu. Nah, pada kali ini itu kita tambah menjadi 4 kolom, yaitu ada tabel number course atau nomor dari kelasnya begitu. Itu bertipe integer. Nah, kenapa kita menambahkan 1 kolom lagi? Itu karena pada sharding itu membutuhkan shard key itu atau kunci shard. Nah, pada shard key ini nantinya bakal diolah atau menjadi penentu begitu, data ini bakal masuk ke shard yang nomor berapa begitu. Itu menggunakan metode hash. Nah, jadi dengan data yang bertipe integer itu
bakal mudah untuk mengelola atau dihash dan diperoleh nilainya. Sedangkan kalau kita menggunakan string seperti ID course, nah itu bakal susah dan dimungkinkan itu bakal error begitu. Jadi saya di sini menambahkan satu kolom baru, yaitu number course. Oke, mungkin sekian overview yang dapat saya jelaskan terkait materi pada kali ini. Untuk next kita akan langsung coba praktekkan. Ya, baik. Sekarang di sini saya akan langsung mempraktekkan bagaimana cara sharding dengan MongoDB. Jadi pertama kita masuk ke Docker Desktop dulu. Di sini, dan di sini masih belum ada yang aktif kontainernya. Jadi saya sudah menyiapkan file text itu untuk menyimpan perintah-perintah dalam membuat sharding cluster ini. Jadi kita menggunakan Windows Terminal. Nah, baik. Yang pertama, kita akan buat 3 kontainer untuk dijadikan config server begitu. Jadi kita buka dulu contekannya atau file text-nya di sini. Oke. Oke, paste di sini. Nah, jadi yang pertama di sini ada perintah dockeran, kemudian main d ini agar kita langsung keluar dari program dockernya dan langsung bisa aktif lagi ke terminalnya lagi. Jadi nggak stuck di situ gitu, nggak stuck dengan string-string yang aneh. Kemudian di sini ada kita kasih nama kontainernya yaitu mongo config 1. Nah, kemudian kita kasih juga hostname ini agar mempermudah kita dalam menyeting replika set nantinya. Jadi kita nggak perlu menggunakan IP address atau MAC address, kita hanya menggunakan hostname saja. Di sini kita kasih nama sama dengan nama kontainernya yaitu mon config 1. Kemudian ada image-nya, image mongo. Kemudian di sini ada perintah dari Mongo yaitu membuat kontainer ini itu menjadi config server begitu. Nah, di sini nama dari replika setnya nanti itu yaitu config set. Dan di sini kita kasih port 27019. Kemudian kita nggak perlu menggunakan flag main p karena kita nggak perlu mempublish port kontainer Mongo ini itu untuk diakses oleh aplikasi lain. Jadi kita langsung saja klik enter. Tuh. Nah, di sini sudah selesai membuat satu kontainer. Kita ingin membuat lagi 2 kontainer sama persis, namun kita ubah namanya saja begitu. Jadi dengan port yang sama, kita akan buat kontainer lagi, nama kontainer dan juga hostname-nya. Kita kasih nomor 2, dan klik enter. Dan kita buat lagi sini monconf 3 di sini. Oke. Kita klik enter. Nah, kita sudah membuat 3 kontainer untuk dijadikan config server. Setelah itu kita akan login ke salah satu kontainer yang ada di atas, yaitu ntar kita akan masuk ke base-nya.
Kita akan masuk ke kontainer Mooncove 1 di sini, ke base. Nah, kita sudah masuk ke base-nya, kemudian kita akan login ke Mongo-nya gitu. Login ke Mongo. Nah, di sini kita kasih hostnya localhost, kemudian portnya ini sesuai dengan yang kita buat di awal, yaitu portnya 27019. Jadi kita pas login itu menggunakan port yang sama. Setelah itu enter. Nah, kita sudah masuk ke Mongo Shell gitu. Kemudian kita setting replikanya atau replika set di sini. Oke. Nah, jadi seperti ini kurang lebih. Ada replika set, kemudian kita akan menginisiasi, jadi namanya itu config set. Ini sama persis dengan apa yang kita buat di awal, yaitu nama replikanya config set gitu, config set. Kemudian kita kasih nilai config servernya itu true karena kita ini ingin membuat sebuah config server. Kemudian kita tambahkan membernya. Di sini ada anggota yang pertama atau kontainer yang utama, yaitu dengan host. Ini nama hostname-nya yang tadi, kemudian portnya begitu. Dan kita klik enter. Oh, sebentar. Jadi kita akan mengkoreksi ya. Jadi di sini kita errornya itu karena dalam hostnya kita perlu menggunakan IP address ini harusnya, karena hostnya di sini not found. Oke, kita exit lagi, exit. Kemudian kita akan docker inspect bridge. Nah, di sini kita lihat untuk kontainer yang bernama config 1 menggunakan IP 02, host 2, 03, dan ini 04. Oke, kita klik enter. Apakah ada yang terjadi? Nah, di sini oke ya. Oke. Sudah oke. Setelah itu, setelah kita membuat config server sudah selesai, yang kedua itu kita akan membuat sharding. Nah, sharding di sini kita akan buat sebanyak 2. Tuh, kita sama saja seperti tadi. Kita akan buat 3 kontainer pertama untuk dijadikan sharding yang pertama begitu. Kita sudah siapkan di sini. Oke. Ini sama seperti tadi ya. Jadi ada namanya yaitu sharding 11, hostname-nya juga 11. Dengan nama replika set sharding 1 set. Oke, kita klik enter. Sudah terbuat. Kemudian kita akan buat sharding 12 yaitu atau backupan di sini ya. Kenapa kita membuat 3 kontainer, yaitu untuk agar menjadi backupan. Jadi jika
server itu error, maka akan digantikan oleh kontainer yang ada di bawahnya begitu. Oke, di sini 1 2 sudah selesai, kita klik enter dan sharding 3 1 3 3 sudah selesai di sini. Sekarang kita akan cek lagi, yaitu kita itu dapat berapa ya, dapat IP berapa. Atau kita langsung saja masuk di sini. Masuk ke kontainer sharding 11. Oke, udah selesai. Kita akan login ke Mungunya. Ini sama seperti tadi ya. Oke, kita klik enter di sini. Setelah itu kita akan menginisiasi replika setnya untuk dijadikan sebuah sharding. Tuh. Oke, sekarang kita coba lagi ya, apakah ini berjalan dengan menggunakan hostname di sini. Jadi pertama kita langsung saja membuat sebuah ID. Ini harus sama dengan apa yang kita tuliskan di awal tadi ketika membuat sebuah kontainer, yaitu sat1 main set ini sama. Oke, kita klik enter. Apakah berhasil menggunakan hostname? Oh, sama ya. Ini kita berarti harus memakai bridge atau IP-nya. Kemudian kita lihat dulu. Mungkin kita akan tambah lagi di sini untuk melihat inspect bridge. Oke. Sharding 11 memiliki IP address 505, sharding 2 06, dan juga sharding 567 ya. Oke, baik. Kita ganti saja di sini, teman-teman. 172 1705 untuk sharding 11, 72 17 06. Itu 72 17 07 gini. Oke, udah berhasil. Kita akan copy lagi. Copy. Paste di sini saja. Oke, udah berhasil. Kita klik enter. Oke, itu sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Kemudian kita buat lagi. Jadi kita sudah membuat satu di sini, satu ini.
satu sarding, kita akan buat lagi sarding yang kedua dengan perintah yang sama. Jadi kita akan copy lagi dari proses pembuatan Docker atau kontainernya itu. Jadi kenapa kita menggunakan dua sarding, karena kalau satu sarding itu sama aja kita seperti ini menggunakan Mongo biasa gitu kan, cuma satu sarding atau satu database. Jadi kita harus membuatnya minimal dua shard. Oke, kita klik enter. Sudah terbuat. Kita buat yang sarding 22, yang 22, enter. Yang sarding 23 ya. Oke, klik enter. Setelah itu kita akan login ke salah satu ini kontainer yang sudah dibuat di atas. Kita masuk ke 21. Oke, sudah masuk. Setelah itu kita akan cek dulu seperti tadi. Untuk 21 dapat IP. 21 dapat IP 8, 229, kemudian 23 10. Oke. Ya. 8, 9, 10. Oke. Kita akan masuk ke Mongo-nya. Masuk ke Mongo. Setelah itu kita bakal membuat replika set yang sama seperti tadi, teman-teman. Kita copy saja di sini. Copy. Paste. Ini ubah bisa 2 set. Ini 8, 9, 10 gitu. Oke, kita klik paste, kita klik enter. Oke ya, jadi kita sudah mempunyai satu config server dan juga 2 shard. Setelah itu kita akan membuat Mongo routernya ya, yaitu Mongo atau router yang ingin diakses oleh aplikasi lain, seperti itu. Oke, nice. Jadi teman-teman, di sini pertama kita menggunakan Dockeran, kemudian nah ini untuk yang Mongo router itu perlu kita publish karena kita ingin menggunakannya di aplikasi lain, begitu. Kita kasih public port 14.000 di sini dan dengan nama Mon router, dan di sini kita atur config db-nya untuk menggunakan config set yang tadi kita buat di awal. Dan ini merupakan komputer-komputer yang digunakan menjadi config server seperti itu.
Oke, di sini ada, namun kita menggunakan IP address ya. Itu. Setelah itu kita kasih port 27017 gitu. Kemudian ada flag min bind IP all. Oke, sudah selesai, kita klik enter. Oke, setelah itu kita akan login atau pergi ke bash mengurouter dulu. Mengurouter di sini. Oke, sudah berhasil. Kita akan login ke Mongo yang ada di Mongo router. Oke, Mongos di sini. Nah, perbedaannya ketika kita login Mongo di sini itu ada tulisan Mongos di sini. Itu berarti sudah menandakan kalau ini merupakan Mongo router begitu. Itulah bedanya antara kita menggunakan Mongo biasa dengan Mongo router. Kalau Mongo router itu di sini ada tulisan Mongos ya, teman-teman. Setelah itu kita akan menentukan sharding 1. Ini tadi 11 ini dari maaf ya teman-teman, ini karena tadi ada kesalahan. Yang tadinya saya menggunakan hostname, kita menggunakan IP address ya. Oke, tapi gak apa-apa, kita coba-coba saja teman-teman. Oke, kita copy. Oke, pertama kita akan cek dulu. Di sini shardingnya masih belum ada, teman-teman. Kalau bisa dilihat, nah ada shard ini masih belum ada. Oke, kita tambahkan sharding yang pertama yang tadi sudah kita buat. Oke, nah itu sudah berhasil ya. Sudah berhasil. Kita tambahkan sharding yang kedua tadi. Ini 567, berarti kita akan menggunakan yang 8, 9, 10 ya. 8, 9, dan 10. Tuh. Enter. Sudah berhasil. Kita cek lagi sh.status. Nah, di sini sudah terdapat ini ada 2 sharding itu. Ada sharding 1 set dan juga shard 2 set ya. Oke, sudah berhasil. Setelah itu kita akan menentukan bahwa shardingnya itu bakal diterapkan di database apa begitu ya. Oke, kemudian setelah itu kita akan berikan perintah enable sharding untuk menentukan database yang dikenakan sharding. Di sini saya akan menggunakan database yang nantinya dijalankan di program Minimodal. Jadi kita kasih nama di sini, nama DB-nya Minimodal. Oke, kita klik enter. Ada respon oke di sini. Setelah itu kita kasih tabel mana yang ingin dikenakan sharding. Oke. Terus sini Minimodal DB. Nah, di sini saya memilih
tabel courses ya, atau tabel kelas. Kemudian untuk kolomnya, untuk menjadi acuan untuk di-shading atau menentukan letak di mana akan disimpan atau di shading mana, itu kita menggunakan kolom no kelas di sini, nomor kelas di tabel courses. Dan di sini untuk metodenya yaitu hash. Oke, enter. Oke, sudah berhasil di sini. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian mengkoneksikan menguruter yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita atur shadingnya untuk dikoneksikan ke program Minimoodle yang sudah kita buat. Jadi di sini kita menggunakan port 14.000 sesuai port publish atau public port yang kita tentukan di menguruter begitu. Setelah itu kita pilih database-nya yaitu Minimoodle DB di sini. Oke. Dan kita jalankan ya, apakah berhasil. Kita kasih nama nodemon atau kita kasih perintah nodemon server JS. Nah, di sini sudah berhasil ya. Sini Express berjalan pada port 3000 dan MongoDB itu sukses mengkoneksikan ke maksudnya itu database MongoDB sudah berhasil konekkan ya. Jadi kita sudah berhasil terkonek dengan MongoRouter dengan port 14.000. Oke, setelah itu kita cek di PowerShell-nya di sini. Kita buka Chrome, kita ke localhost 3000 courses. Nah, sini. Oke, kita akan lihat kelas. Masih kosong ya teman-teman. Kita akan buat baru, tambahkan baru di sini. Nama kelasnya mungkin kita kasih nama fisika, kemudian nama pengampu ini saya atau Alan aja. Untuk nama kelas di sini terserah, kita bebas. Kita kasih contoh 1, 2, 3, 4 gitu. Dan kita klik simpan ya. Nah, sudah berhasil. Untuk mengetahui apakah sudah tersimpan pada MongoRouter atau terkonekkan ke MongoRouter, kita akan cek di sini. Show DBS. Nah, itu ada ya guys ya. Kemudian kita masuk Minimoodle DB. Oke. Kita show collection. Ada dua courses ya, oke. Dan juga kita akan lihat isinya. Nah, sini ada tadi nama kelas fisika, nama kelas 1, 2, 3, 4 ya. Oke. Kita mungkin akan buat lagi, akan tambahkan lagi ya teman-teman. Kimia, punya VT dengan nomor mungkin ini random ya teman-teman. Kita klik simpan. Oke, udah berhasil. Kita cek lagi di terminal. Nah, ada 2 di sini. Namun kita akan cek dari 2 kolom ini atau 2 baris ini. Untuk baris yang utama atau data yang utama ini disimpan pada saat yang keberapa. Oke, kita akan masuk ke shading 1 di sini. Shading 1.
Oke, naik exit dulu ya teman-teman. Oke, kita akan login. Nah, oke, kita akan cek. Di sini ada primary, berarti kita sudah masuk ke Sadin 1 yang utama ya. Sehingga kita akan bisa lihat show DBS di sini. Nah, itu ada mini model. Kita use mini model di sini. Oke. Oke, klik enter. Kita akan show collection dan kita akan cek DB courses fine. Di sini masih sama ya, maksudnya itu tersimpan di Sadin 1. Oke, tak apa-apa. Kita akan buat lagi. Oke, di sini nama kelasnya Algo, kemudian sama Alan. Ini ya, klik simpan. Oke, kita ke Korsel, kita lihat lagi di Sadin 1. Nah, untuk di Sadin 1 di sini data yang tadi itu gak ada ya. Data yang baru yang barusan yang nama kelasnya Algo itu gak ada. Di sini masih hanya 2. Berarti itu kemungkinan bakal tersimpan di Sadin 2. Kenapa gitu? Karena tadi kita sudah masukkan nama kelas, dan nama kelas ini tadi di hash sehingga ditentukan bahwa tersimpan di Sadin 2. Kita akan cek di Sadin 2 sini. Pakai Sadin 2. Oh, kan ya. Beda dari sini. Oke, kita exit dulu teman-teman. Exit. Kita login lagi. Oke. Show DBS. Nah, sini juga ada database mini model ya. Jadi di Mongo Router di Sadin 1 dan Sadin 2 itu terdapat database yang sama, yaitu mini model. Oke, kita masuk ke mini model DB. Kita show collection. Kemudian kita lihat data yang ada di tabel courses. Nah, ini ya, data yang Algo tadi itu masuk ke Sadin 2. Oke, kita akan tes lagi. Kita balik kelas baru, namanya mungkin apa ya? PKN maybe. Kemudian nama pengampuhnya Noval. Oke, ini kita kasih random, simpan nih. Kita lihat lagi di Sadin 2. Nah, ini ya, dia bakal kesimpan di Sadin 2. Jadi kita sudah memiliki 4 data di sini di tabel kelas. 4 data, namun tersimpan atau dibagi lokasinya, yaitu ada di Sadin 1 dan Sadin 2. Untuk di Sadin 2 di sini terdapat data yang bernama atau kelas yang bernama Algo dan PKN. Kemudian untuk yang di Sadin 1 kita cek lagi. Nah, ini ada 2 juga, yaitu
nama kelasnya fisika dan kimia, seperti itu. Oke, untuk demong routernya, sebentar, sini. Demong router itu seperti gabungan dari data yang ada di sharding 1 dan sharding 2, itu. Sini ada 4 ya teman-teman. Oke, berarti kita sudah berhasil melakukan sebuah sharding atau membuat cluster dengan MongoDB, dan juga kita koneksikan ke project mini model kita, begitu. Oke, mungkin seperti itu kurang lebihnya dari penjelasan pada materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.